Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Roni. Gimana kabar kalian? Semoga semua sehat ya. Nah, sekarang kita mau ibadah sekolah minggu, ibadah online. Sebelumnya kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan kepada kami kesempatan pada pagi hari ini sehingga kami bisa beribadah bersama-sama. Berkati kami sepanjang waktu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita menyanyi memuji Tuhan dulu ya. Nah, adik-adik, sekarang sesudah nyanyi satu lagu tadi, kalian tentunya lebih semangat. Ya, kalian sudah masuk sekolah, sudah merasakan banyak berkat Tuhan selama 1 minggu ini. Sekarang waktunya kita memberi persembahan untuk ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, kalian bawa uangnya, kumpulkan, kasihkan ke Papa sama Mama. Ya, sebelumnya kita nyanyi dulu satu lagu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekarang kita mau menyanyi dulu untuk persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
kita doa sama-sama. Tuhan, pimpin kami sepanjang waktu ini, karena kami mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang singkat, tapi biar itu kami ingat untuk sepanjang minggu yang ke depan. Pimpin kami Tuhan, sertai sepanjang waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita dengar firman Tuhan. Suatu hari ketika Saulus dan Barnabas sedang berada di Antiokhia, mereka sedang bersama-sama dengan para pemimpin jemaat. Mereka beribadah dan berdoa. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba Roh Allah berbicara kepada mereka. Roh Allah berkata, "Biarkanlah Barnabas dan Saulus pergi untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Mereka semua takjub. Kemana Barnabas dan Saulus akan diutus ya? Tugas mereka apa ya? Dalam hati setiap mereka. Setelah itu, para pemimpin jemaat menumpangkan tangan di atas Barnabas dan Saulus dan mendoakan mereka. Mereka diutus pergi untuk mentaati perintah yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dari Antiokhia, lalu Barnabas dan Saulus naik kapal ke Pulau Siprus. Sesudah sampai di sana, mereka mencari rumah ibadat orang Yahudi untuk berbakti bersama mereka. Waktu diberi kesempatan untuk berbicara, mereka memberitakan kepada orang-orang bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, Mesias yang sudah lama mereka nantikan. Mereka pergi berjalan menjelajahi seluruh pulau. Kemanapun mereka pergi, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya, mereka sampai di kota terakhir di bagian barat Siprus, yaitu kota Pafos. Di sana, mereka bertemu dengan seorang gubernur Romawi yang bernama Sergius Paulus. Tapi, yang bersama Sergius Paulus ada seorang ahli sihir yang bernama Elimas. Ia adalah tukang sihir yang jahat, tapi ia menyebut dirinya adalah nabi. Padahal, semua perkataan dan pengetahuannya berasal dari iblis. Ia sangat berkuasa. Elimas sangat ditakuti oleh banyak orang. Bahkan ia menjadi penasihat gubernur. Barnabas dan Saulus tahu bahwa saat itu juga Elimas akan menentang dan menolak pemberitaan firman mereka. Elimas tidak mau gubernur Sergius menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Elimas menentang dengan keras pengajaran Barnabas dan Saulus. Sekarang gubernur jadi bingung kepada siapa ia harus percaya, Elimas atau Saulus yang memberitakan tentang Yesus. Suatu saat Saulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian ia memandang kepada Elimas dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak akan bisa melihat matahari." Saat itu juga Elimas menjadi buta. Sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Akhirnya gubernur Sergius Paulus bisa melihat kalau kuasa Yesus memang yang benar. Ia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada firman Allah. Setelah ini, Saulus kemudian mengganti namanya menjadi Paulus. Paulus dan Barnabas tetap berkeliling di kota Pafos untuk memberitakan firman. Mereka masuk ke rumah ibadah yang satu, ke rumah ibadah yang lain untuk terus memberitakan firman. Dan orang-orang semakin banyak yang percaya kepada Paulus dan Barnabas. Nah adik-adik, setelah kita lihat cerita tadi, kita bisa lihat kalau Tuhan itu punya tugas untuk Saulus. Ya, bukan cuma tugas, tapi Tuhan mengutus Saulus untuk melakukan tugas itu. Nah, sekarang bukan cuma Saulus yang punya tugas, tapi kita semua juga punya tugas masing-masing dari Tuhan yang harus kita lakukan. Sekarang, bagaimana caranya kita bisa tahu tugas kita? Kita berdoa sama Tuhan, harus sering berdoa sama Tuhan dan bertanya, "Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan?"
ayat hafalan minggu ini dari kitab Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sebelum kita tutup kebaktian hari ini, kita puji Tuhan lagi ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Don't not go with me, still I will follow. Don't not go with me, still I will follow. Don't not go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The word behind me, the cross before me. The word behind me, the cross before me. The word behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Sekarang kita berdoa sama-sama ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah sertai kami sepanjang pagi hari ini. Dan kami mau serahkan sepanjang sisa hari ini, sepanjang minggu depan, kehidupan kami dan keluarga kami, dan sekolah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan peliharakan kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you.